Selamat pagi pemirsa, saya Irwan Saragih akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Ribuan narapidana di Sumatera Utara dapat remisi Idul Fitri 2020. Sambut Lebaran 2020, tahanan gelar takbiran dalam sel. 110 ruas jalan di Medan ditutup cegah konvoi Lebaran. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Pemirsa, di momen Hari Raya Idul Fitri 2020, ribuan narapidana dari 39 unit pelaksana teknis rutan dan lapas di Sumatera Utara mendapatkan remisi dan 59 narapidana diantaranya langsung mendapatkan remisi bebas. Tahanan yang langsung bebas langsung sujud syukur. Seperti salah satu UPT rutan yang memberikan hak remisi kepada narapidananya adalah Rutan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan, di mana sebanyak 1096 warga binaan yang beragama Islam diberi remisi khusus, di mana 3 diantaranya bebas dan langsung melakukan sujud syukur karena bisa berkumpul dengan keluarga di tengah pandemi COVID-19. Tidak hanya narapidana yang tersandung kasus pidana umum dan juga narkotika, Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Utara juga turut memberi remisi kepada warga binaan kasus tindak pidana korupsi. Pemberian remisi atau pengurangan masa pidana ini telah diatur dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, di mana setiap narapidana memiliki hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana. Sejumlah narapidana yang mendapatkan remisi harus terlebih dahulu menjalani hukumannya minimal 6 bulan dan selama menjalani hukuman tersebut harus berkelakuan baik. Namun, pengurangan masa hukuman ini tidak dapat diberikan kepada narapidana yang divonis hukuman mati. Kepala Rutan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan Rudi Fernando Sianturi berharap kepada warga binaan yang bebas agar bisa berbuat baik di tengah masyarakat. Warga binaan kita yang mendapatkan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri pada tahun 2020 sebanyak 1096 orang. Harapan saya kepada warga binaan kita, teruslah berbuat baik, teruslah berkelakuan baik di dalam, karena berkelakuan baik adalah salah satu syarat yang mendapatkan remisi. Dan tingkatkan beribadah untuk berubah, biar nantinya kembali ke masyarakat bisa diterima masyarakat dengan baik. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM juga memberikan remisi Lebaran kepada 13.077 narapidana dari 39 unit pelaksana teknis rutan dan lapas di Sumatera Utara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Meski telah dihimbau untuk merayakan malam Lebaran di rumah dan di masjid-masjid terdekat, puluhan mobil hias dan ribuan kendaraan bermotor masih saja melakukan pawai takbir di Medan, Sumatera Utara. Alhasil seluruh peserta pawai dihadang dan disuruh putar balik oleh petugas kepolisian. Ratusan umat Islam yang merayakan malam takbiran dengan menggunakan sepeda motor dan mobil hias berkeliling dan pawai di Jalan Komodor Laut Yosudarso, tepatnya di kilometer 7,6, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara. Meski himbauan pemerintah untuk melaksanakan malam takbiran di rumah dan masjid dengan menerapkan social distancing, warga Kota Medan masih melakukan pawai takbir mengelilingi Kota Medan di tengah wabah COVID-19. Sejumlah pengendara sepeda motor sempat bersitegang dengan petugas kepolisian karena tidak diberikan akses jalan menuju inti Kota Medan. Petugas Polres Pelabuhan Belawan bersama TNI dan Dinas Perhubungan Kota Medan yang telah melakukan penutupan jalan langsung menghadang dan memutar balik paksa peserta pawai agar pulang ke rumah masing-masing. Ya, kita mengamankan masyarakat yang lewat di sini. Ya, ada juga yang kita sudah himbau untuk tidak takbir keliling. Namun ada beberapa yang melaksanakan juga. Jadi kita himbau untuk kembali ke tempat masing-masing, tidak masuk ke kota karena ini kota cukup padat, menyebabkan padat lalu lintas dan kemacetan. Kita himbau mereka untuk balik putar untuk kembali ke rumah, untuk bertakbiran di rumah dan di masjid-masjid saja. Sampai
Kapan nanti Pak pembatasan jalan ini Pak? Ya sampai situasinya aman, kita lihat dulu lenggang, masyarakat sudah pada balik semua, nanti akan kita buka kembali. Penutupan jalan dilakukan di 110 ruas jalan utama menuju inti kota Medan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Seorang remaja di Kabupaten Batubara meregang nyawa usai terlibat perkelahian dengan ayah dan adik kandungnya sendiri. Dugaan sementara pertikaian dipicu lantaran korban tak terima dituding sering mengambil uang milik ayahnya hingga terjadi pertikaian. Malam Lebaran yang seyogianya menjadi suasana bahagia bersama bagi seluruh anggota keluarga, akhirnya berubah menjadi tragis. Yunus, seorang lelaki remaja berusia 20 tahun ini tewas terbujur kaku setelah terlibat perkelahian dengan ayah dan adik kandungnya di Kelurahan 50, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Usai menghabisi nyawa putranya YS 50 tahun beserta putra bungsunya UC 16 tahun, langsung diamankan personil Satreskrim Polres Batubara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Menurut saksi kejadian mengatakan, korban tewas tergeletak di lantai dengan kondisi leher dicekik oleh UC usai terlibat perkelahian di dalam rumah dengan ayah dan adik kandungnya. Warga yang datang langsung berupaya melerai pertikaian antara keluarga tersebut. Namun, Yunus tewas setelah sempat dibawa ke puskesmas terdekat dengan tubuh membiru dan pucat. Si korban ini udah tergeletak lah, tengok di situ posisinya, dengan masih terpiting lah gitu. Adiknya dengan bapaknya. Oh, dia dikeroyok? Iya. Berapa orang yang ngeroyok? 2. Kandung Pak. Setahu saya kandung. Adik kandung dan ayah kandungnya. Yang saya lihat itulah posisi si korban ini terkapar di lantai kan, dengan dipiting sama adiknya. Piting kan, habis itu saya lihat Pak, yang saya tahu kan, baru dibawa ke puskesmas dengan Bang Adi. Kalau pendapat saya udah nggak ada, karena menengoknya udah biru, kaki pun udah pucat. Pasca kejadian tragis tersebut, ibu korban pun terkulai lemas hingga jatuh pingsan di kediamannya. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Sambut Lebaran 2020, tahanan gelar takbiran dalam sel. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, menyambut Hari Raya Idul Fitri, puluhan tahanan yang mendekam di sel Polsek Medan Timur gelar takbiran dan yasinan. Takbiran dan membaca ayat suci Al-Quran oleh para tahanan ini dipimpin langsung oleh personil Polsek Medan Timur. Dengan antusias, para tahanan yang terlibat kejahatan melantunkan kebesaran Allah dari dalam sel tahanan. Meski berada di dalam sel, para tahanan ini tetap mengikuti protokol kesehatan dengan mengenakan masker. Para tahanan mendoakan agar di bulan yang penuh berkah ini, pandemi corona dapat dilalui dan masyarakat kembali beraktivitas seperti biasa. Kapolsek Medan Timur Kompol M. Arifin mengatakan, takbiran yang dilakukan para tahanan secara spontanitas. Selama menyambut Idul Fitri ini, kita adakan kebaktian rohani setiap malam puasa Ramadan. Mereka mengadakan tarawih bersama. Selanjutnya malam ini ketika malam takbiran kita mengadakan syukuran, yasinan dan takbiran. Selanjutnya kita kasih tausiah kepada para tahanan untuk bisa berubah perilakunya pada saat keluar dari tahanan ini. Arifin berharap para tahanan ini akan kembali ke jalan yang benar setelah menjalani hukuman. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV.
Polres Labuhan Batu siagakan 1.200 personil untuk mengamankan jalannya perayaan Idul Fitri di 3 Kabupaten Labuhan Batu Raya, khususnya di masjid-masjid dan lokasi berkumpulnya masyarakat. Guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam merayakan Idul Fitri 2020, sebanyak 1.200 personil kepolisian dari Polres Labuhan Batu disiagakan di masjid-masjid dan pusat keramaian warga yang tersebar di 3 kabupaten yakni Labuhan Batu Selatan, dan Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Kapolres Labuhan Batu AKBP Agus Darojat menjelaskan, keseluruhan personil ini akan disebar untuk mengantisipasi tindak pidana kejahatan maupun ancaman terorisme di wilayah hukumnya saat perayaan Idul Fitri. Pihaknya juga akan bersiaga di titik-titik perbatasan wilayah kabupaten, terkhusus di Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang merupakan perbatasan antara Provinsi Sumatera Utara dengan Riau, untuk menghalau warga yang nekat mudik pada Lebaran tahun ini. Pada sore hari ini, hari Sabtu, menjelang malam Idul Fitri, kita melaksanakan apel cek personil kepada Polres Labuhan Batu. Ini untuk memastikan kesiapan personil di dalam mengamankan perayaan Idul Fitri, malam takbiran. Kemudian kita antisipasi hal-hal yang mungkin bisa terjadi, baik itu balap liar, kemudian kemacetan lalu lintas, kemudian terorisme dan sebagainya. Kita antisipasi itu semuanya, kemudian berlanjut pengamanan Idul Fitri, sholat Idul Fitri besok dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, kita laksanakan penyemprotan disinfektan di masjid-masjid, kemudian masyarakat ketika masuk di halaman masjid kita arahkan untuk cuci tangan, kemudian kita thermal scanner untuk cek suhu tubuh, kemudian masyarakat yang belum mendapatkan masker, kita bagi masker kepada masyarakat untuk memastikan kita dan masyarakat sama-sama untuk menjaga protokol kesehatan. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang masih mewabah, Kapolres Labuhan Batu mengajak masyarakat untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan di setiap aktivitas. Sebagai pencegahan virus ini, selain menyediakan tempat cuci tangan di masjid-masjid, juga dilakukan penyemprotan disinfektan dan mengecek suhu tubuh jamaah yang akan menjalankan ibadah sholat Idul Fitri. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sejumlah masjid di Kota Medan, Sumatera Utara tetap melaksanakan sholat Idul Fitri 1441 Hijriah. Protokol kesehatan diterapkan secara ketat terhadap jemaah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Salah satu masjid yang menyelenggarakan sholat Id adalah Masjid Raya Al-Masun Medan di Jalan Sisingamangaraja. Meski pemerintah telah mengimbau masyarakat untuk sholat Id di rumah saja, tetapi Masjid Kesultanan Delhi tersebut tetap melaksanakan sholat. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan sholat Id di Masjid Raya dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Para jemaah yang hendak memasuki area masjid harus melalui proses pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan pengurus masjid. Suhu tubuh setiap jemaah diukur dan harus melewati area penyemprotan disinfektan sebelum masuk ke area masjid. Jemaah juga diwajibkan mencuci tangan dan mengenakan masker. Di masa COVID ini pun kita masih dapat melaksanakannya, tentu dengan keprotokolan kesehatan bagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita sudah membuat 4 protokol kesehatan Pak ya, cuci tangan dan sudah insya Allah ya bisa kita lihat bersama-sama di depan maupun di sini ada semua itu protokol kesehatan untuk cuci tangan, terus apa namanya itu ya, yang sanitizer itu kan gitu yang terus jarak-jarak pun itu sudah dibuat. Jadi ada dibuat jarak-jarak di antara jemaah itu sudah dibuat, insya Allah. Karena ramai sekali hari ini di dalam, di luar ini ke dalam semua Pak ya? Yang pasti sampai saya naik tadi kelihatannya protokol kesehatan semua masih berjalan, kan gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan sampai selesai sholat itu semua masih berjalan. Meski digelar di tengah pandemi COVID-19, sholat Idul Fitri di masjid tersebut berjalan lancar. Hanya saja jumlah jemaah yang melakukan sholat Id tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Setelah
Saya merasa memang sholat ini sunnah ya hukumnya, tapi dengan adanya COVID ini kita merasa sedih lah ya. Tapi insya Allah beberapa jamaah kita memang berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Di harapan kita supaya COVID-19 ini berlalu dari negeri kita ini. Ada merasa takut nggak untuk sholat hari ini? Merasa takut sih, nggak cuma rasa ikhtiar kita aja lah. Supaya ini kita lebih ikut protokol yang ditetapkan pemerintah, supaya kita pakai masker, pakai cuci tangan, supaya ini terhindar dari COVID yang ada di negara kita ini sekarang ini. Sebelumnya, pemerintah mengimbau masyarakat untuk melaksanakan sholat Id di rumah masing-masing guna mencegah penyebaran COVID-19. MUI juga telah mengeluarkan fatwa dan pedoman mengenai pelaksanaan sholat Id di rumah. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, untuk menghindari pawai atau konvoi kendaraan ketika Lebaran, Polrestabes Medan melakukan penyekatan di 110 ruas jalan di Kota Medan. Penutupan ruas jalan ini bertujuan untuk memutus penyebaran COVID-19. Dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri, biasanya warga Kota Medan beramai-ramai melakukan konvoi dan pawai dengan berkeliling Kota Medan. Dalam mencegah kerumunan massa yang akan melakukan konvoi dan pawai kendaraan, Polrestabes Medan melakukan penutupan jalan di Kota Medan. Sebanyak 110 ruas jalan di Kota Medan ditutup mulai pukul 20 WIB hingga pukul 6 WIB keesokan paginya. Hal ini dilakukan guna memutus penyebaran COVID-19 dan mencegah terjadinya kerumunan massa. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko menjelaskan, setiap titik penutupan jalan akan disiagakan personil dan menggunakan traffic cone serta water barrier untuk penutupan. Untuk kita dari jajaran Polrestabes Medan, untuk malam takbiran dan pelaksanaan salat Id, kita ada koordinasi dan kerjasama dengan MUI Kota Medan. Pada intinya, kita menghimbau ke masyarakat untuk mengembangkan takbir dari rumah. Dan kita juga menghimbau kepada masyarakat untuk melaksanakan sholat Id di rumah dengan keluarga. Tapi apabila ada masyarakat yang ingin tetap melaksanakan sholat Id berjamaah, kita himbau untuk memperhatikan protokol kesehatan, Kemudian untuk malam takbiran kita sudah siapkan ada 110 titik atau strong point yang kita akan tempatkan anggota untuk melaksanakan pengamanan dan juga penyekatan. Terima kasih. Sebanyak 770 personil dikerahkan dalam penyekatan di 110 titik tersebut. Diharapkan dengan penutupan jalan ini, warga tidak melakukan konvoi hingga menciptakan kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, salah satu daerah zona hijau, membuat umat muslim tetap melakukan sholat Idul Fitri. Namun sholat Idul Fitri kali ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya karena semua jamaah menggunakan masker dan harus melewati bilik disinfektan. Di Masjid Al-Hasanah, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, pelaksanaan sholat Idul Fitri terlihat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Warga yang melaksanakan sholat Idul Fitri diharuskan menggunakan masker. Bagi jamaah yang datang tidak memakai masker, petugas masjid telah menyediakan masker dan membagikannya. Sebelum masuk ke masjid, warga juga diharuskan melewati bilik disinfektan. Jamaah mulai dari orang tua hingga anak-anak melakukan sholat Id bersama di Masjid Al-Hasanah yang ada di Pangururan. Petugas TNI Polri melakukan penjagaan di lokasi masjid tempat sholat Idul Fitri digelar. Erik selaku jamaah Masjid Al-Hasanah Pangururan mengatakan, umat muslim yang mengikuti sholat Idul Fitri di Pangururan tahun ini sepi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Meskipun ada rasa khawatir, sholat Idul Fitri bersama jamaah lain tetap dilakukannya, dikarenakan mengikuti anjuran protokol kesehatan dari pemerintah.
Biasanya kalau tidak ada pandemi kami lebih rame dari ini. Ini pun sudah berkurang dan juga kalau pandemi lebih banyak juga yang lebih mudik. Jadi ini kami di sini sekarang karena perantau yang lebih dominan, jadi ya tidak bisa merasakan Lebaran seperti biasanya. Gitu aja, Bang. Ada rasa khawatir nggak tadi saat melaksanakan sholat Id di masa pandemi ini? Ya ada sih, Bang, karena lihat muka-muka yang jarang tengok kan. Jadi dari luar atau emang dari Samosir. Karena kan tidak semua kami kenal yang dalam, Bang. Mungkin ada dari Palipi atau dari Nainggolan. Karena kami tidak tahu juga track recordnya dari mana aja kan sebelumnya. Ya waspada sih tetap, makanya pakai masker atau disinfektan sebelum masuk masjid. Junjungan Marpaung melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini pagi. Saya Irwan Saragi, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.